Assalamualaikum sahabat historian, selamat datang di channel Histori Nusantara. Video kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang Baitul Asy, harta yang ditinggalkan oleh saudagar Aceh di Arab Saudi sehingga sampai sekarang orang Aceh yang melaksanakan haji mendapatkan dana dari Baitul Asy. Persoalan yang perlu kita ketahui dengan baik, harta kekayaan yang didiskusikan dan menjadi sumber polemik ini adalah harta yang diwakafkan oleh seorang hartawan dan dermawan asal Aceh, Habib Abdurrahman, Habib Buga Asy, pada awal 1800-an. Akta ikrar wakaf tersebut masih ada pada Nazir. Fotokopiannya pernah diserahkan Nazir kepada Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, ketika naik haji ke Mekah pada 2002 dan ketika mereka berkunjung ke Aceh pada 2006. Dalam akta tertulis bahwa Habib Buga mewakafkan sepetak tanah dengan sebuah rumah bertingkat di atasnya, yang terletak di daerah Gararah, Kararah, Syamiah, Mekah. Rumah ini beliau wakafkan sebagai tempat tinggal jamaah haji asal Aceh, dan tempat tinggal bagi orang Aceh yang menetap di Mekah. Kalau dua kelompok ini karena sesuatu sebab tidak ada lagi di Mekah, maka rumah tersebut digunakan untuk membiayai mahasiswa Asia Tenggara yang belajar di Mekah, dan pada akhirnya kalau semuanya sudah tidak ada, maka tanah dan rumah wakaf tersebut digunakan untuk kemaslahatan Masjid Haram. Tidak ada item yang menyuruh atau memberi izin kepada Nazir untuk mengirim hasil wakaf tersebut ke Aceh atau tempat lain. Dengan demikian, sekiranya Nazir mengirimkan hasil wakaf tersebut ke Aceh atau daerah lain di luar kota Mekah, untuk membiayai kegiatan pendidikan misalnya, maka Nazir dapat dianggap sudah tidak amanah karena menyalahgunakan peruntukan wakaf. Wakif dalam akta ikrar wakaf telah menunjuk Nazir secara turun-temurun. Namun, apabila Nazir merasa tidak mampu, maka dia diberi izin untuk menunjuk orang lain yang dia anggap mampu sebagai Nazir. Dalam akta ditulis bahwa Nazir diberi izin menyewakan sebagian rumah tersebut untuk biaya perawatan dan upah gaji petugas yang mengurusnya. Nazir juga diberi izin untuk memilih orang yang akan berdiam tinggal dalam rumah dan mengusir orang yang dianggap mengganggu, merusak. Dua orang Nazir pernah berkunjung ke Aceh pada 2006 dan 2016, bertemu dengan gubernur, serta beberapa ulama dan tokoh Aceh. Ketika pemerintah Arab Saudi memperluas Masjid Haram yang pertama pada 1950-an, lokasi di atas masuk ke dalam bagian yang dibebaskan. Nazir menggantinya dengan dua lokasi baru di daerah Jiyad, dan setelah itu menambah lagi dengan dua lokasi baru di daerah Aziziyah. Karena hukum di Arab Saudi memberikan perlindungan yang relatif sangat baik atas harta wakaf, dan Nazir pun telah mengelolanya dengan amanah yang tinggi, maka harta wakaf yang sudah berumur 200 tahun lebih ini tetap selamat sampai ke zaman kita sekarang. Harta wakaf dari uraian di atas ingin disimpulkan, harta yang dipolemikan tersebut adalah harta wakaf, bukan harta pemerintah Aceh apalagi harta rakyat Aceh. Jadi sangat keliru kalau ada yang beranggapan bahwa harta tersebut merupakan aset pemerintah Aceh atau harta kekayaan rakyat Aceh. Karena merupakan wakaf, maka harta tersebut diurus oleh Nazir yang sudah silih berganti selama 200 tahun lebih. Dengan demikian, keputusan dan kesepakatan apapun yang akan diambil atas harta wakaf tersebut tentu harus dengan persetujuan Nazir yang dari dulu sampai sekarang semuanya berdomisili di Mekah. Mengenai kedudukan masyarakat Aceh atas harta wakaf tersebut hanyalah sebagai penerima manfaat, dan itu pun terbatas pada sebagian dari mereka yang menunaikan ibadah haji dan sebagian orang asal Aceh yang bermukim di Mekah. Jadi tidak semua jamaah haji akan masuk ke rumah tersebut dan juga tidak semua mukimin Aceh yang ada di Mekah akan mendapat tempat dalam rumah tersebut. Dengan demikian, kedudukan masyarakat Aceh atas harta wakaf ini bersifat pasif, hanya sebagai penerima manfaat, tidak terlibat dalam kebijakan ataupun pengelolaannya. Dulu, Nazir menampung sebagian jamaah haji asal Aceh, sesuai dengan daya tampung rumah wakaf tersebut. Berhubung pemerintah Arab Saudi sejak beberapa tahun yang lalu menetapkan bahwa rumah penginapan untuk jemaah haji dipilih dan disewa oleh pemerintah Indonesia, maka Nazir tidak diberi izin lagi memilih jemaah Aceh untuk masuk ke rumah wakaf tersebut, seperti pada masa lalu. Untuk mengatasinya Nazir meminta kepada pemerintah RI dan pemerintah Arab Saudi agar memberi izin kepada Nazir memberikan uang pengganti sewa rumah kepada semua jamaah haji asal Aceh. Selanjutnya Nazir meminta kepada pemerintah Aceh untuk memberikan tanda pengenal bagi jamaah haji asal Aceh yang dianggap berhak atas manfaat wakaf tersebut. Izin ini perlu agar petugas Nazir dapat masuk ke lokasi penginapan jamaah haji secara mudah.
Tanpa izin dari pemerintah, mereka akan ditolak bahkan mungkin sekali akan dilaporkan kepada polisi oleh Satpam Maktab. Pembagian tersebut baru terlaksana sejak 2007 dan tetap berlanjut sampai sekarang. Mengenai pengelolaan wakaf, Akta Wakaf memberi kewenangan kepada nazir untuk menyewakan sebagian harta wakaf tersebut sebagai biaya perawatan dan upah pengelolaan. Untuk lebih yakin dan tidak dituduh menyelewengkan wakaf, nazir mengajukan permohonan kepada mahkamah untuk diberi izin mencari investor yang akan membangun gedung baru di atas tanah wakaf tersebut. Setelah mahkamah memberi izin, nazir pernah meminta Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, untuk mengajak investor asal Aceh bahkan Indonesia, atau pemerintah Aceh sendiri untuk membangun gedung, hotel di atas tanah tersebut dengan hak mengelola selama beberapa tahun, sama seperti yang diberikan kepada pengusaha Arab. Tetapi tidak ada investor dari Indonesia yang bersedia. Pada akhirnya nazir mencari investor lokal. Alhamdulillah, gedung tersebut telah selesai dibangun dan telah beroperasi sejak beberapa tahun lalu, yaitu Hotel Ramada, lebih 20 tingkat, dan Hotel Elaf Al-Masyair, belasan tingkat, di Jiyad, dan Hotel Wakaf Habib Al-Asyi di Aziziyah. Hotel-hotel ini tidak dioperasikan langsung oleh nazir, tetapi diserahkan kepada pihak ketiga. Tidak tahu apakah pengelola tersebut merupakan perusahaan lokal atau perusahaan asing. Karena sebagaimana terlihat dari namanya, banyak hotel di Mekah, terutama yang besar-besar dikelola oleh perusahaan hotel internasional seperti Sheraton, Hilton, Royal Orchid, dan Le Méridien. Dalam beberapa pertemuan, nazir sangat terbuka mengenai pengelolaan ini. Beliau pernah mengajak pengusaha Aceh, Indonesia, bahkan Malaysia atau yang lainnya untuk terlibat dalam mengelola hotel-hotel tersebut. Mereka sudah mempunyai pengalaman mengelola harta wakaf ini, dan beberapa harta wakaf lainnya, selama 200 tahun lebih. Kalau kita memang peduli terhadap perlindungan dan pemanfaatan harta wakaf, masih cukup banyak tanah wakaf di Aceh yang belum diurus dengan tertib yang dapat kita bantu menertibkannya. Kita belum mempunyai data tentang berapa tumpuk dan berapa luas tanah wakaf di Aceh, siapa yang menjadi nazirnya, dan mungkin yang tidak kalah pentingnya, kepada siapa para nazir tersebut memberikan pertanggungan jawab. Semua ini merupakan lapangan untuk beribadah dan beramal di samping dapat menyelamatkan harta kekayaan umat. Akan sangat baik sekiranya kita berusaha agar di Aceh tercinta ini pun ada wakaf produktif yang dapat kita jaga sampai berumur 200 tahun lebih. Banyak hal yang dapat kita lakukan di tanah Aceh tercinta ini, sekiranya kita memang peduli dan ingin menambah amal ibadah melalui wakaf. Sekian ya sobat untuk video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar sejarah Nusantara banyak yang mengetahui. Komen di bawah ya kalau kalian ada ide konten apalagi yang ingin kalian ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum.